Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyuhu wa khaliluh wa man la nabiyya ba'duh. Ma'asyiral muslimin, muslimat dimanapun kita berada, keluarga besar Aman Yogyakarta, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Setelah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita lanjutkan pembahasan masih dalam muqaddimah, dan athar yang kedua ini itu athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada manhaj salaful ummah. Athar yang kedua ini merupakan dalil qat'i yang menjadi sandaran bagi wajibnya kita untuk berpegang teguh kepada athar para salafus saleh. Wa kama qala Ibnu Abbas lil khawarij alladzina kharaju ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij yang mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar wa min indi ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihrihi wa alaihim nazal Qur'anu fahum a'lamu bi ta'wilihi minkum wa laysa fikum minhum ahadun. Kata Ibnu Abbas, aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi SAW, dari golongan orang-orang muhajirin dan ansor, dan dari sisi anak paman Nabi SAW dan keluarganya. Kepada para sahabat itulah Al-Quranul Karim turun, dan mereka adalah orang-orang yang paling paham terhadap takwilnya. Dan kalian, tidak ada satupun di antara kalian yang termasuk dari bagian mereka yang direkomendasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik. Allah ridho kepada mereka. Kalau Allah sudah ridho kepada mereka, maka ini merupakan jaminan bahwa mengikuti mereka merupakan asbab, merupakan sarana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan hukum yang tertinggi dan merupakan sandaran yang terbaik bahwa semua ibadah, semua aspek dalam kita beragama ini semuanya dalam rangka untuk ta'abbud ilallahi wa ala ridhoillah. Dalam rangka kita tunduk kepada Allah dan mencari ridhonya semata. Orang-orang Khawarij, sebagaimana telah kita singgung sedikit pada kesempatan pekan yang lalu, satu kelompok ekstrim. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, bahwa ketika terjadi fitnah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, terpecahlah kaum muslimin ini menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok Syiah, orang-orang yang berlebihan dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib, bahkan menempatkan beliau pada posisi yang tidak semestinya. Dan di antara klaim mereka bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah sebenarnya orang yang paling berhak melanjutkan estafet kerasulan Nabi SAW. Bahkan mereka mengklaim bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang paling mulia, bukan Utsman, bukan Umar, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Rasulullah SAW sendiri adalah telah memberikan pujian, telah mengakui tentang kesenioran dan kesolihan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketiganya adalah orang-orang yang terbaik. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Salah satu athar yang dapat dijadikan sandaran dalam hal ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pembebasan sumur Utsman, yang dengan sumur Utsman di Madinah, ketika kaum muslimin kesulitan air, kemudian Utsman menyanggupi untuk mewakafkan hartanya
untuk membebaskan sumur itu kemudian digunakan untuk maslahat semua masyarakat, baik itu kaum muslimin maupun non muslimin, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani saat itu. Apa kata Rasulullah SAW ketika Utsman menyanggupi untuk membeli dan menyegahkan hartanya untuk membeli sumur itu? Rasulullah mengatakan, ma yadurhu Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma yadurru Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Tidak ada satupun yang mampu memandaratkan Utsman setelah hari ini. Artinya semuanya telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pun telah ridho. Wa Utsman bin Affan adalah orang yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan begitu banyak asar-asar yang lain yang menyebutkan bahwa tingkatan Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman baru Ali. Jadi salah besar kalau Syiah ini kemudian menempatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan lazimnya yang dipahami dan diamalkan oleh para salafus soleh. Ini kelompok yang pertama, kelompok Syiah. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Khawarij. Dia tidak memihak pada Ali, bahkan memusuhi Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang berada di belakang barisannya. Bahkan di antara klaim yang terbesar mereka, dan ini merupakan penyelisihan dalam masalah akidah dan manhajiyah. Mereka, orang-orang Khawarij ini berani mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Mereka berani mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan, dan seluruh orang-orang yang berada di barisan mereka. Orang-orang Khawarij ini mengatakan bahkan Ali bin Abi Thalib itu juga orang kafir karena dia mau bertahkim, dia mau berdamai dengan Amr bin As, lawan dalam peperangan itu. Ya, dan ketika terjadi pertumpahan darah dan fitnah pada zaman Ali bin Abi Thalib, terjadi peperangan. Kemudian pada akhirnya Ali bin Abi Thalib berdamai dengan Amr bin As. Dan itu sikap ini dianggap oleh orang-orang Khawarij ini keluar dari Islam. Wa Ali bin Abi Thalib tidak mau lagi bertahkim, berhukum pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir, keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini keluar dari barisan Ali, kemudian mengadakan kelompok sendiri, kemudian mengadakan manhaj tersendiri dalam beragama. Mereka memiliki aturan tersendiri, manhaj tersendiri, metode tersendiri dalam beragama ini, dan mereka semuanya keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keluarnya busur dari panahnya ketika dilepaskan. Inilah pembahasan kita yang mau kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah dan memberikan kekuatan kita untuk senantiasa menjadi orang yang mulia dengan manhaj salaful ummah, menjadi orang yang luhur, orang yang bahagia dunia dan akhirat dengan mengikuti athar dan manhaj salafus soleh dalam beragama ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.